Pada pelajaran ini kita membahas dasar teori energi air. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena Anda akan mendapatkan pelajaran-pelajaran terbaru tentang energi terbarukan dan efisiensi energi dari kanal ini. Kita mulai dengan siklus air. Siklus air disebut juga siklus hidrologi, yaitu siklus yang melibatkan sirkulasi air secara terus-menerus dalam sistem atmosfer bumi. Dari sekian banyak proses yang terlibat dalam siklus air, yang terpenting adalah penguapan atau evaporation, transpirasi atau transpiration, pengembunan atau condensation, hujan atau precipitation, dan aliran air atau runoff. Meskipun jumlah total air dalam siklus pada dasarnya tetap konstan, distribusinya di antara berbagai proses tadi terus berubah. Penguapan, salah satu proses utama dalam siklus, adalah perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer. Dengan penguapan, air dalam bentuk cair diubah menjadi bentuk gas atau uap. Perubahan ini terjadi ketika beberapa molekul dalam massa air telah mencapai energi kinetik yang cukup untuk mengeluarkan dirinya dari permukaan air. Faktor utama yang mempengaruhi penguapan adalah suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan radiasi matahari. Sumber utama uap air adalah lautan, tetapi penguapan juga terjadi di tanah, salju, dan es. Penguapan dari salju dan es konversi langsung dari padat menjadi uap, dikenal sebagai sublimasi. Transpirasi adalah penguapan air melalui pori-pori kecil atau stomata di daun tanaman. Untuk tujuan praktis, transpirasi dan penguapan dari semua air, tanah, salju, es, tumbuh-tumbuhan, dan permukaan lainnya disatukan dan disebut evapotranspirasi atau penguapan total. Uap air adalah bentuk utama dari cairan atmosfer. Meskipun penyimpanannya di atmosfer relatif kecil, uap air sangat penting dalam membentuk persediaan kelembaban bagi embun beku, kabut, awan, dan curah hujan. Secara praktis, semua uap air di atmosfer terbatas pada lapisan troposfer, yaitu wilayah di bawah ketinggian 10 hingga 13 km dari permukaan bumi. Proses transisi dari keadaan uap ke keadaan cair disebut kondensasi. Kondensasi dapat terjadi segera setelah udara mengandung lebih banyak uap air daripada yang dapat diterima dari permukaan air melalui penguapan pada suhu yang tepat. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari pendinginan atau pencampuran massa udara pada temperatur yang berbeda. Melalui kondensasi, uap air di atmosfer dilepaskan untuk membentuk hujan. Curah hujan yang jatuh ke bumi didistribusikan dalam 4 cara utama. Sebagian dikembalikan ke atmosfer melalui penguapan, sebagian jatuh ke tumbuhan dan kemudian diuapkan dari permukaan daun, sebagian meresap ke dalam tanah melalui infiltrasi, dan sisanya mengalir langsung sebagai sungai atau runoff ke laut. Sebagian dari curah hujan yang menyerap kemudian dapat meresap ke dalam sungai sebagai aliran air tanah. Sebagian besar air tanah berasal dari curah hujan yang meresap melalui tanah. Laju aliran air tanah dibandingkan dengan air permukaan sangat lambat dan bervariasi, berkisar dari beberapa milimeter hingga beberapa meter saja per hari. Es juga berperan dalam siklus air. Es dan salju di permukaan bumi terjadi dalam berbagai bentuk seperti embun beku, es laut, dan es gletser. Ketika tanah lembab membeku, es juga terjadi di bawah permukaan bumi, membentuk lapisan es. Sekitar 18.000 tahun lalu, gletser dan lapisan es menutupi sekitar sepertiga dari permukaan tanah bumi. Saat ini sekitar 12% permukaan tanah
masih tertutup oleh massa es. Sekarang kita pindah ke dasar teori energi air. Air di tempat yang tinggi menyimpan energi potensial gravitasi. Energi dilepaskan saat air tersebut jatuh. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air mengambil energi ini dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih berguna. Tenaga air dapat ditangkap dimanapun aliran air turun, dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Seperti diperlihatkan pada gambar, jatuhnya air secara vertikal disebut head atau dilambangkan dengan H atau gross head dengan simbol Hg. Effective head atau net head dengan simbol Hn adalah head sebenarnya yang digunakan dalam desain PLTA. Net head merupakan H dikurangi dengan berbagai head loss atau rugi-rugi head. Bayangkan air yang berada di ketinggian dijatuhkan ke bawah melalui sebuah pipa yang dinamakan pipa pesat atau penstock. Rugi-rugi head bisa disebabkan beberapa hal pada pipa tersebut. Misalnya, belokan pada pipa pesat atau kekasaran permukaan di bagian dalam pipa. Semua ini mengurangi Hg menjadi Hn. Setelah head, laju aliran air adalah variabel penting dalam sistem energi air. Seperti diperlihatkan dalam gambar, laju aliran air dilambangkan dengan Q. Dalam bahasa Inggris disebut flow rate dan dalam bahasa Indonesia disebut debit air. Metode menghitung H dan Q dipelajari pada mata kuliah sumber-sumber energi terbarukan. Setelah kita mengetahui head dan laju aliran air, kita bisa menghitung besarnya daya di dalam air dengan rumus berikut. P sama dengan Rho dikali G dikali Hg dikali Q. P adalah daya hidrolik yang menjadi input dari turbin air dengan satuan watt atau kilowatt. Rho adalah kerapatan jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dengan nilai konstanta 9,804 meter per detik kuadrat. Hg adalah gross head, yaitu tinggi jatuh air dalam meter. Q adalah laju alir atau debit air dalam meter kubik per detik. Ingat, P adalah daya yang terkandung di dalam air. Dalam dunia pembangkit listrik tenaga air, head diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu head rendah dengan H di bawah 10 meter, head sedang H antara 10 meter sampai 50 meter, head tinggi H lebih dari 50 meter. Daya akhir adalah daya output akhir yang dihasilkan oleh generator. Daya akhir dirumuskan dengan Kw sama dengan 9,804 dikali Q dikali Hn dikali efisiensi. Kw adalah daya akhir dalam kilowatt. Q adalah laju alir atau debit air dalam meter kubik per detik. Hn adalah net head dalam meter, yaitu tinggi jatuh air dikurangi rugi-rugi head. Sedangkan efisiensi adalah efisiensi keseluruhan. Efisiensi keseluruhan dihitung dengan mengalihkan efisiensi turbin dan efisiensi generator. Kita sudah belajar tentang siklus hidrologi, head, dan laju aliran. Kita juga sudah menghitung daya di dalam air dan menghitung daya akhir. Inilah akhir dari pelajaran tentang dasar teori energi air ini.